disuruh madep ke kanan, kemudian ditidurkan prok. Lalu kita lihat sini stalagmusnya ya. Tata laksananya yang non farmakologi adalah apply ini oleh dokter, kalau beredar oleh pasien di rumah bisa ya. Untuk farmakologinya utamanya adalah beta histid ya. Kalau yang mesila 12 mg, kalau yang HCl 8 mg. Oke. Kalau menir tadi triasnya gejala vertigo, tinnitus dan gangguan pendengaran. Total sananya adalah diazepam. Etiologinya hidrox endolimf ya. Kalau labirintis tadi trias menir plus riwayat infeksi. Nah, 45 apa diagnosis pasien? Oke. Kita lihat pusing berputar, oh ya udah ini vertigo, perifer. Tinggal lihat si pencetusnya apa nih? Bangun dari duduk, berarti perubahan posisi, berarti BP, PV. Nah, dari satu soal ini akan berkembang si soalnya banyak ya. Dari etiologinya, terus kemudian penunjangnya, terus si tata laksana non farmakologinya sama farmakologinya. Pokoknya kalau 4A harus hafal A sampai Z-nya ya. Oke. Selanjutnya adalah Parkinson disease ya. Parkinson disease ini harus tahu degenerasi neuron dopaminergic di substansia nigra. Ini etiologinya ya. Jadi kekurangan apa? Dopamin. Di mana di substansia nigra ini harus hafal, suka ditanyain. Klinisnya adalah tremor, rigiditas, akinesia, postural instability. Jadi tremor, bergetar, rigiditas kaku, akinesia, sulit memulai berjalan ya. Jadi jalannya kecil-kecil. Dan postural instability kalau di soal jadi jalan sempoyongan ya. Wajah kayak topeng. Tata laksananya levodopa dan agonis dopamin pramipexol ya. Ini nanti lebih lengkapnya lagi di kelas online. Jadi kalau levodopa itu usia lebih dari 60 tahun ya. Dan kalau dia dominan tremor dan usia kurang dari 60 tahun itu lebih pakai yang agonisnya pramipexol. Jadi bedanya kalau levodopa itu memang dopamin asli ya. Kalau pramipexol adalah senyawa yang mirip dengan dopamin ya. Oke. Nanti dijelaskan lebih lanjut di kelas online ya nanti ya. Nah, cedera kepala ini kita harus tahu ada yang mild, intermediate, kalau sedang apa ya? Ringan, sedang, berat, severe. Nah, 13-15 dia ringan, 19-12 sedang, kurang 8 dia berat. Jadi talasannya kalau 13-19 cukup observasi, bisa dipulangkan. Kalau 9-12 harus dirawat 2x24 jam dan lakukan CT scan. Kalau kurang dari 8 itu fix harus intubasi ya. Jadi intubasi itu kalau GCS kurang dari sama dengan 8. Nah, moderate betul ya. Terima kasih. Itu siapa ya yang mengingatkan? Akso ya. Jadi tadi itu apa? Ringan tuh tadi apa? Mild, moderate, severe. Mendadak lupa. Oke. Nah, berhubungan dengan cedera kepala, ini kita DD-nya ada 2 ya. Epidural hemorrhage sama subdural hemorrhage. Headshotnya gimana? EDH ya. Dan biru. Jadi pembuluh darahnya ini pilihannya cuma 2. Tahu mau arteria meningia media atau bridging vein. Nah, jadi kalau SDH itu sabiru, sabit dan biru. Kalau biru berarti yang bridging vein ya. Soalnya suka ketukar loh. Aduh, yang arteria meningia media tuh yang SDH apa EDH sih? Jadi ingatnya SDH kan S kan, sabiru, sabit, biru. Sabit itu si bentuk CT scan-nya ya. Nama lainnya apa? Sabit, bisa semilunar ya, bisa crescent. Oke, itu ya. Sabit, semilunar, crescent. Ya itu. Bridging vein si arterinya. Pembuluh darahnya. Kalau EDH, dia bentuknya apa? Bikonkav atau biconvex. Nah, suka ketukar juga tuh, ada bikonkav, ada biconvex. Ingat aja ininya E ya. Bentuknya biconvex ya, E. Terus ada lucid
interval. Lose interval tuh jadi dia nggak sadar, terus tiba-tiba sadar, terus turun lagi kesadarannya. Itu lucid interval. Selanjutnya kalau tadi udah bridging vein, berarti ini yang arteri. Yaitu arteri meaningnya media ya. Sip. Gambaran tersebut disebabkan pengesedaran jejas kepala, oke. Crescent ya. Crescent berarti sabit. Sabiru. Sabit biru berarti bridging vein ya. Nah, jadi gampang kan? Gak ketukar sama si meaningnya. Selanjutnya ada carpal tunnel syndrome. Nah, CTS. Di saraf ini ya, kalau tadi kan kita bahas stroke itu saraf pusat kan. Nah, yang saraf perifernya kita DD-nya ada CTS, ada TTS. Ini di yang tangan, ini di kaki ya. Terus ada nervus yang harus kalian tahu ya, nervus radialis, nervus medianus, nervus ulnaris ya. Ini yang di tangan ya. Ini 3 ini di tangan. Untuk yang di kakinya, ini kita coret ya, biar semua ini yang di tangan. Yang di kakinya ada TTS sama ada peroneus ya, peroneus. Yang di tangan boleh ditambah sama yang bahunya ya, berarti ada brachial. Ada yang nih brachial plexus. Ini aja sih kayaknya ya. Kalau CTS cirinya apa? Nah, dikebas di jari 1, 2, 3 dan setengah 4 ya. 1, 2, 3 dan setengah 4. Itu terus yang kena apa? Nervus medianus ya. Terus pemeriksaannya apa aja? Ada diketuk, ini apa namanya? Tunnel. Kemudian ada ini namanya apa? Kamu naikin ke atas jadi falling in love ya, jadi valen. Ini valen, ini kontravalen atau prey. Terus yang dikebaskan ada flick ya. Kalau membaik berarti bagus ya. Nah, itu CTS. Terus kalau CTS, nah penunjang yang nggak termasuk tunnel syndrome yang lain itu penunjangnya adalah EMG ya. Penunjang pertamanya adalah EMG. Kalau CTS dan TTS dia NCV atau NCS. Nah, untuk CTS tata laksananya apa? Jadi imobilisasi dulu ya, imobilisasi pakai bidai. Kalau nggak membaik, injeksi steroid ke carpal tunnel. Kalau nggak mempan juga, bahkan ada atrofi ya di otot telarnya, harus pembedahan ya. Tapi awal berarti imobilisasi ya. Nah, kalau radialis, ini yang di tangan dulu ya, radialis. Ini dia akan menjadi apa? Drop hand ya. Radialis di sebelah sini dia akan jadi drop hand. Kalau medianus dia akan jadi apa? Hand of benedictus ya. Medianus tuh kenanya di 1, 2, 3 kayak CTS kan. Nah, terus coba Pak difleksikan jadinya, karena ininya nggak bisa gerak 1, 2, 3, jadi cuman yang ini kan yang gerak, cuma ini yang bisa. Nah, berarti kayak gini, itu namanya apa? Bisa hand of benedictus, ape hand, atau nama lainnya apa? Obstetrical hand, karena dia kayak PD kan, kayak gini ya. Jadi kalau medianus PD ya, PD ingatnya jadi obstetrical hand atau hand of benedictus. Terus kalau ulnaris, nah coba Pak difleksikan, 4-5-nya nggak bisa fleksi, dia cuma bisa 1, 2, 3 aja fleksi. Kurang lebih kayak gini. Nah, makanya kayak apa nih? Kayak cakar, jadi claw hand ya. Kalau ulnaris jadi claw hand. Kalau TTS ini di kaki, nama nervusnya apa? Tibialis posterior ya. Kalau peroneus
Ya ini nervus perennius ya. Dia cirinya apa? Drop foot ya. Jadi kalau di tangan ada drop hand nervus radialis, kalau di kaki ada drop foot. Jadi kakinya tuh dijalankan diseret-seret ya jalannya, itu kena peroneal palsy gitu. Nah itu untuk saraf-sarafnya. Untuk brachial plexus, nah ini yang di bahu ya. Dia ada yang upper dan juga ada yang inferior. Yang uppernya berapa? C5 sampai C6. Gambarannya jadi apa? Herb ya. Nah kalau herb itu kayak gimana? Jadi waiter tip hand. Kalau nggak salah ada ya nanti ya di slide-nya. Tapi kita ini bahas secara umum dulu ya, biar nanti makin jadi nervus apa aja sih yang harus saya hafal gitu. Supinasi atau pronasi. Nah, jadi ini waiter tip tuh kayak waiter minta tip. Itu jadi kalau di luar negeri tuh katanya gitu, kalau di barat kalau ada waiter atau apa sih yang di restoran itu ya minta tip tuh gitu ya caranya. Jadi dia tangannya ke belakang kayak gitu. Cari deh waiter tip hand ya. Kalau inferior dia C8 sampai T1 ya. Namanya apa? Clamp key ya. Kalau clamp key nanti dia nyambungnya kemana? Ke claw hand. Mana claw hand? Nah ini ya. Clamp key dia nyambungnya ke ulnaris. Jadi nanti ada gambaran claw hand ya. Refleks genggamnya negatif. Ya, kalau clamp key refleks genggamnya negatif. Kalau yang refleks genggamnya positif. Itu salah satunya pembedanya juga ya. Oke, sekarang Bell's palsy. Bell's palsy itu apa? Polis tip hand. Emang polis juga ya? Kata Bulan. Oke, jadi ada paralisis perifer dan sentral. Bener nggak? Bedanya apa? Sekarang kita harus bisa bedain dulu. Jadi ini kalau ada wajah, ya, ini tuh ada mata, hidung dan mulut ya. Alis ya, alis, hidung, mata ya. Kalau misalnya yang sentral, ini kan hemisfer nih. Nah, ketujuh tuh fasial tuh dia dari yang kiri dia bakal kanan ke dahi, alis, sama ke bagian pipi atau mulut ya. Ini juga sama. Nah, ini hemisfer kiri. Kalau yang sentral kelainannya di sini nih. Nah, nanti yang kelainan tuh nanti cuman si mulutnya aja. Mulutnya doang kalau sentral. Kalau lesnya di sini. Kenapa? Karena yang dahi sama alis dia bisa dapat dari hemisfer yang kanannya, sedangkan yang mulut dia cuma satu hemisfer. Makanya kalau misalnya sentral, dahi dan alisnya bagus, untuk bagian mulut dia kelainan, misalnya mencong, tapi dahi alis kuat, itu sentral. Kalau perifer, ini kenanya kan di perifer, berarti semuanya kena ya, alis, dahi, alis sama mulut dia kena semua, jadi kelainan semua, itu perifer. Nah sekarang kan suka ditanya ini nervus 7 perifer sinistra atau dextra. Nih cara gampangnya kayak gini, kan suka diminta untuk mencongnya kemana ya, mencongnya kiri atau ke kanan. Nah untuk mencong pasiennya disuruh apa? Disuruh senyum. Nah, senyum itu hal yang baik atau buruk? Nah, senyum itu baik atau buruk? Senyum itu baik. Jadi kalau Pak senyum, mencongnya dia ke kiri. Berarti yang kirinya baik. Karena tadi mintanya senyum. Senyum itu kan yang hal yang baik. Mencongnya ke kiri. Oh, berarti yang kirinya baik. Berarti kelainnya di kanan. Terus kan suka disuruh untuk melet. Pak, luruskan lidahnya. Nah, kalau menjulurkan lidah itu kan hal yang jelek. Jadi dia akan mengarah ke ke arah yang jeleknya. Jadi kalau ini dia julurkan lidah, pasti dia akan ke mana? Ke kanan. Gitu. Pak, coba senyum. Hal yang baik. Mencongnya ke kiri. Oh, berarti kirinya baik. Yang kanannya yang lesi. Pak, coba melet. Julurkan lidah.
Jululkan lidah hal yang jelek, berarti dia ngarahnya ke kanan, karena yang kanan tadi yang si jeleknya. Sekarang kalau Pak meletnya ke kiri, oh berarti udah fix ekspresinya di kiri. Kalau senyum pasti kemana? Senyum ke kanan, karena kirinya yang jelek. Itu ya. Nah jadi ini kalau yang ini namanya apa? Paralisis nervus 7 perifer. Apa kalau kanan? Dextra ya. Perifer itu kalau si mata dan alisnya dia kelainan juga ya. Oke. Lesinya itu kalau soal yang kalimatnya tertinggal. Bisa bermacam-macam ya. Misalnya mencong ke kiri. Kalau mencong ke kiri berarti disuruh senyum, dia senyumnya bakal ke kiri. Berarti yang kiri bagus, kanannya jelek. Kalau yang tertinggal, ya kalau yang tertinggal berarti Pak senyum, bagian kanan tertinggal. Berarti yang kirinya senyum, kanannya enggak kan? Berarti ini senyumnya ke kiri. Berarti kiri bagus, kanannya tertinggal. Berarti lesi ya yang kanannya gitu. Oke. Tata laksananya wajib ya, tahu. Hafal prednison 1 mg per kilo atau 60 mg per hari selama 6 hari, lalu tapering off sampai 10 hari ya. Jadi totalnya adalah 10 hari. Ya. Apa diagnosisnya? Ya udah. Parese CN 7 perifer, ini mah udah ada jawabannya di soalnya, gampang. Jadi bebas sih. Kira-kira untuk per GBS-an ini pasti suka ketukar antara GBS, myasthenia gravis sama polio mielitis ya. Karena apa? Ciri gejalanya kelumpuhan ya, kelumpuhan kaki, tangan dan lain-lain. Kalau GBS ciri khasnya apa? Yaitu ascending paralisis ya. Jadi paralisisnya ascending, naik dari bawah ke atas. Jadi dari kaki dulu, baru ke tangan. Dan ciri khasnya apa? Dia simetris ya. Simetris. Jadi kalau kita gambarkan motoriknya, dia 4, 4, 3, 3. Jadi awalnya kita lihat di slide lain ya. Ini untuk membedakan si awalnya dulu. Kalau poliomielitis nih, dia kelumpuhan ekstremitas bawah pada anak kecil. Sorry, ini asimetris dulu ya. Asimetris. Anak kecil vaksin nggak lengkap ya. Poliomielitis itu adalah paresis ekstremitas bawah asimetris ya, anak kecil dan tidak vaksin ya, vaksinnya nggak jelas. Jadi nanti kalau kita gambarin ini 5, 5, 4, 2. Oh, paresis ekstremitas bawah asimetris anak kecil tidak vaksin, itu poliomielitis ya. Kalau MG kelumpuhan otot sama, tapi ada ptosis, ada memburuk saat sore hari ya. Kalau dari pemeriksaan dia ada Wattenberg, ada tensilon, ada icepack, hydrophonium. Kalau GBS ascending paralysis dan simetris. Kemudian harus tahu etiologinya ya. Kalau GBS etiologinya adalah demyelinisasi saraf ya. Terus penunjangnya adalah disosiasi sitoalbumin pada lumbal fungsi ya. Pada lumbal fungsi akan didapatkan peningkatan protein tanpa peningkatan leukosit. Ini disebut dengan disosiasi sitoalbumin ya. Oke. Peningkatan protein tanpa disertai peningkatan leukosit. Oke. Terus obatnya apa? IVIG ya, atau plasma pharesis. Di soal bisa IVIG, bisa.
sampai sesulit itu. Oke, karena waktunya sedikit lagi ya, jadi kita percepat. MG itu etiologinya gangguan reseptor asetylkolin ya. Obatnya tadi tesnya Wattenberg, tensilon, ASP. Kalau ditanya paling spesifik mana? Tensilon ya, hydrofonium. Obatnya pedostigmin, neostigmin ya. Jadi yang stigmin dia asetylkolin esteroid inhibitor. Oke, lebih cepat lagi ya. Radikulopati itu adalah LBP yang ada menjalar ke kaki. Menjalar ke kaki itu radikulopati. Kalau radikulopati dengan riwayat mengangkat beban berat, nah itu menjadi HNP. Penunjangnya adalah MRI. Fix sudah MRI ya. Kalau pemeriksaannya LASIK, SLR, atau belajar sikat. Farmakoterapinya NSAID sama imobilisasi ya. Muscle relaksan. HNP tadi radikulopati dengan riwayat mengangkat beban berat. Sindrom Cauda equina ini DD-nya dengan konus medularis. Cara ngebedainnya dari kelemahan otot ekstremitas bawahnya. Ya, kalau konus medularis simetris, kalau Cauda equina asimetris. Cara ngingetnya gimana? Konus itu kan bentuknya kon ya. Kalau kon, tahu nggak kon yang dibikin untuk pembatas jalan? Ini pakai mesin, pasti dia dibikinnya simetris ya. Gak mungkin dia dibikinnya mencong gini ya. Pasti dia simetris, jadi simetris. Kalau Cauda equina, dia artinya apa? Ekor kuda kan? Ekor kuda. Nah, ekor kuda itu kan tumbuhnya alami. Jadi pasti nggak simetris 100%, pasti dia asimetris ya, Cauda equina. Nah itu. Terus area kebasnya kalau konus medularis perianal, numbness, jadi sekitar anus. Kalau Cauda equina itu saddle anestesi. Jadi kayak kamu naik kuda ya. Ini kuda, ini si jok kudanya ya. Nah, ini si kudanya. Nah, jadi yang kerasa itu adalah ketika kamu naik si jok kuda ini. Mana yang kamu rasain? Bokong dan juga paha dalam ya. Jadi saddle anestesi itu kebas di bokong dan paha dalam. Ini orangnya nih. Yuhu. Kayak saraf lain tadi ya, ulnaris, claw hand, radialis, drop hand, medianus, ya. Obstetric hand dan lain-lain. Spondylitis TB ciri khasnya adalah gibus ya. Kalau yang 2 dan 1 kebanyakan adalah ciri khas ya. Kata kunci. Oke, tenang aja ya buat yang mau dapetin lengkap. Ini sebetulnya masih banyak yang mau saya bagi, cuman terbatas waktu ya. Terbatas waktu, jadi mungkin dicukupkan sekian dulu ya. Kang Rio ya. Sayang banget karena waktunya sudah terbatas nih teman-teman. Tadi sebenarnya mau ada waktu tanya jawab juga ya, namun karena waktunya yang terbatas, jadi kita punya Telegram nih, dokter ya, punya grup Telegram. Langsung ya dari Dokter Hasan ya. Nah, nanti siap-siap aja menerima email dari kita ya. Ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak pada Dokter Hasan dan juga Dokter Fadli atas waktunya. Untuk teman-teman juga tentunya kita harap sangat bermanfaat ya ini kelasnya. Paling terakhir dari saya mau memperlihatkan sesuatu ya dokter ya. Boleh. Nah ini kan tadi kita udah tahu ada